Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Selamat pagi sahabat Arkus sudah di rumah. Jumpa lagi dengan saya Hanafi Kia dalam program podcast Ngopi Pagi, ngobrol pintar, inspiratif, perpustakaan arsip pagi hari. Yeay. Oke, udah lama banget. Nah, Kak Raffi hari ini ketemu nih sama bintang tamu ya. Tamu undangan kita yang spesial banget hari ini. Kita ada kedatangan dari siapa nih? Bisa kenalan nggak? Kenalan dulu. Oke, kita kenalan dulu ya sahabat Arpusda. Nah, sahabat Arpusda, hari ini Kak Nafi didampingi oleh Agita. dari Agita, Bal. Mas Iqbal. Oke, dari Mbak Agita ya. Oke, sama Mas Iqbal. Mbak Agita, Ya. ini dari sekolah mana Kak? Dari sekolah SMA Negeri 1 Gedungpring, Kak. Oh, dari SMA 1. Gedungpring. Oke, SMA Negeri 1 Kedumring. Oke, Masnya Mas Iqbal dari sekolah mana? Dari SMK Negeri 1 Saharjo. Negeri 1 Sarirejo. Nah, oke, terima kasih udah sempat hadir di programnya Arkusda ya di podcast hari ini. Nah, senang banget Kak Nafi bisa berjumpa dengan adik-adik. Nah, hari ini kita bakal bahas, ya kita akan cerita ngobrol ya. Kita ngobrol aja gitu, simple. Kita nanti ngobrol. Nah, boleh cerita nih dari Kak Gita dulu. Nah, Kak Gita ini dari SMA Negeri 1 Dumpreng. Gedungpring. Kelas berapa Kak? Kelas 12. Oh, kelas 12. Nah, Kak Gita seputar hobi nih Kak. Hobi dari Kak Gita sendiri apa sih Kak? Kenapa nih? Bisa dibilang sih bukan hobi yang benar-benar hobi ya. Hmm. Kayak sering melakukan aja, tapi itu Oke. kegemaran sih, lebih Oke. kegemaran. Suka melukis iya, menggambar iya, menari iya. Ya kayak gitu. Menari? Iya, menari. Menggambar? Oh, hobi ini ya? Seni juga ya? Seni. juga? Ya lebih ke seni sih. Lebih ke seni, Mm-mm. oke. Kak Gita hobinya ke seni nih. Hmm. Banyak nih, sedang Kak Iqbal nih. Kita dari ke Kak Iqbal dulu ya. Iya. Oke, Kak Iqbal dari SMK Negeri 1 Dumpreng. Sarirjo. Oke. Oh, iya Sarirjo, mohon maaf. Sarirjo. Oke. Nah, dari SMK Negeri Sarirjo. Hobi nih, Kak. Biasanya hobi apa nih? Banyak sih. Ya, Laki-laki nih, Kak. Biasanya. Iya. Laki-laki nih, Iya. sahabat tersuda. Oke. desain gitu, Oke. menggambar. Menggambar. Spesifiknya Ya. desainnya ini ya, ilustrator. Ilustrator, Oke. Gambarnya gambar manual? manual. Wah. Suka. Terus main bola, Oke, futsal. Terus musik, musik juga. gitar, nyanyi juga. Wah, ini Dikit-dikit. sahabat kompleks banget kayaknya ya. Kesukaannya sahabat Arpus deh ngendamin kan nanti hari ini lu serba seni ya, seni. Ini ada yang suka keterampilannya ada di tari, ada yang suka desain grafis. Nah, kalau spesifik ini kelasnya kelas berapa untuk Kak Iqbal sama Kelas 12. Kelas 12. IPA. kelas 2 IPA? Iya. Dari kelas 12 multimedia. multimedia. Di kafe. Oke, berarti ini ya relevan seneng sama hobinya. Nah, ini ada yang Iya. kan sukanya kan kalau pas gini, kalau hobinya apa kebetulan jurusannya pas gitu. Terus ini juga Kak Iqbal sukanya deskraf gitu. Oke, kita mau mengulik tentang deskraf dulu nih. Tentang deskraf. Kenapa Kak kok suka sama desain gitu? Ya, udah hobi sejak Oke. kecil gitu. Desain-desain gitu Kak, yang gambar gitu, ilustrasi dan sebagainya. Oh, biasanya pakai tools apa? Pakai Adobe Ada Corel gitu ya? Illustrator. Oh, pakai Illustrator. Oh, berarti Menguasai juga banyak sih. Ada Illustrator, Photoshop juga, Corel. Corel. Oh, toolsnya banyak banget. Oke, sip. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol nih Kak. Kenapa desain itu menurut Kakak sekarang itu penting? Sekarang kan banyak ya. Kita ngomongin hal kecil aja. Banner gitu-gitu itu pakai desain gitu loh. Desain. Nah, menurut dari pandangannya Kak Iqbal, desain yang bagus itu seperti apa? Dari misal kolaborasi warna atau hal-hal yang lain. Ya, kalau saya sendiri sih suka yang simple-simple gitu Kak. Oke. Jadi nanti ujung-ujungnya kan ke penerapan. Kalau misal untuk bisnis ya, Oke. kan penerapannya lebih simpel itu, ya lebih mudah diingat lah. Kan butuhnya kan kalau untuk bisnis kan mudah diingat oleh
khalayak umum. Bahasanya hooknya ya, hook itu kayak tepat sasaran gitu loh. Iya. Ya simple, emang desain sekarang tipikal minimalis kan ya, Iya, bahasanya itu minimalis gitu. Kolaborasi warnanya itu kalem, ada yang soft, ada yang kontras kayak gitu-gitu ya kalau seputar desain. Oke, kalau dari Kak Iqbal sendiri, Kak Iqbal sejauh ini Kak tentang deskraf ini ya, kita nggak punya deskraf karena banyak toolsnya. Banyak. Nah, Kak Iqbal itu senengnya bukan senengnya ya, tapi pernah juara apa nih Kak? Biasanya kalau udah orang desain tuh pengennya oke lomba-lomba terus gitu ya gitu ya. Iya. Ada lomba-lomba terus aku pengen daftar terus. Nah, itu bisa cerita ke sahabat terus udah kayak prestasinya apa nih? Untuk prestasi ya selama sekolah di SMK Sarejo ini lumayan banyak. Ya ada pernah juara 1 lomba desain poster di Unisla Lamongan. Oke. Ya, terus juara 2 lomba desain kemasan tingkat nasional. Oh, packaging. Ya. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Wah, keren. Terus Ada juara itu lagi desain packaging lagi harapan 3. Terus yang terakhir kemarin ini baru juara 1 lomba desain logo Lamongan Medical Week. Oh, yang kemarin Ya, ID. yang kemarin ID. Acaranya ID ya? Iya. Oh, ternyata kita ketemu sama desainnya eventnya ID guys. Oke sahabat Arbus, keren banget loh dari Kak Iqbal. Ternyata kita justru ketemu sama ini nih di balik layarnya ID, desainnya ID kemarin, eventnya ID. Oke, Ikatan Dokter Indonesia kemarin nih Mas ya? Iya. Juara 1 ya? Wah, sip, keren banget pengalamannya Kak Iqbal. Itu ternyata ya gitu, kalau udah seneng itu kadang bukan juaranya tapi tantangannya. Iya. Biasanya gitu. Kalau udah menang 1 kali itu biasanya nagih. Biasanya nagih betul seperti itu. Betul ya? Iya, benar. Kayak kita ya. Oke. Nah, ini nanti kita lanjut lagi. Kita udah dapat info banyak dari Kak Iqbal tadi sahabat Arbusda. Kita sekarang beralih ke Kak Gita. Kak Gita, ngomongin hobinya tadi banyak ya. Iya, alhamdulillah. Emang biasanya harus banyak. Iya. Harus banyak. Nanti lama-kelamaan kan tahu nih yang lebih dipengen yang mana. Oke, Kak Gita tadi hobinya ada melukis, menari, Iya. suka jualan. Suka jualan. Suka jualan. Oke. Punya ruko juga. Punya ruko juga. Alhamdulillah udah punya cabang juga. Wah. Ini karena ketemunya sama pakar-pakar ya. Pakar muda, calon pakar-pakar muda. Nah, ada yang suka usaha, ada yang suka deskraf. Nah, sekilas dulu ya kayak. Kalau usaha bahasanya usaha ya? Iya, Wirausaha sama desainer. Ini di era tahun ini ya, era-era sekarang itu banyak dibutuhkan gitu. Banyak bermunculan, banyak dibutuhkan pasti kan. Desainer pasti, usaha juga pasti. Nah, ini berjalan seiringan. Nah, kebetulan Kak Nafi senang banget hari ini bisa ditemani sama adik-adik karena itu tadi kita bisa menginspirasi, saling menginspirasi sahabat Arusudi sana. Nah, kalau dari Kak Gita, apa nih Kak? Jualannya maksudnya gitu. Sebelah dong pasti. Wow. Sebelah iya kayak yang anak-anak Gen Z suka. Jadi kayak Gen Z yang, ya? Sasarannya yang Gen Z? pedes gitu. Oh. Iya, lebih sasarannya ke pelajar, ke Gen Z. Tapi alhamdulillahnya semua kalangan masyarakat di sekitar Lamongan itu suka sebelah. Sebelah ya. Apa bahasanya? Makanan, snack lah gitu ya. Snack Iya. buat apa ya? Sela-sela makan. Iya. Makan siang gitu kan bisa ya. Bisa. Sebelah. Sebelah. Namanya Kak, apa nih? Pawon telu. Pawon. Pawon telu. Pawon. Pawon telu. Pawon telu. Nah, ini nih. Nih, sahabat Arbusda kalau pengen makan sebelah ada namanya sebelah Pawon telu. Nah, ini di orang di balik usahanya. Kita sama Kak Gita gitu. Nanti bisa tanya-tanya ya selanjutnya. Bisa komentar aja nanti. Tanya cabangnya di mana gitu. Kak, pengen juga gitu. Itu bisa di tag nanti. Nah, itu sebelahnya itu rasanya apa aja, Kak? Kalau betul kayak variannya banyak ya. Kalau sebelah ini kan banyak ya. Apalagi sekarang ini kayak banyak apa ya model-model rasanya Iya, gitu. lebih ke isinya sih Kak. Hmm. Kalau rasa atau basicnya ya sama kayak seblak gitu, tapi beda. Kayak kan seblak autentik kayak cuma kerupuk, kerupuk aci. Betul. Tapi kita itu ada yang kayak seafood-seafoodan, terus ada kayak yang cuankian tuh. Ada yang seblak bakso juga. Ya banyak sih. Kak Nafi udah ngebayangin ini sih kayak
pasti full nih isi Iya, bener. isi ini ya mas, styrofoam ya, biasanya ketemu styrofoam ya. Itu Iya. tempatnya pasti full kalau isi seafood, soalnya kan apalagi yang cuan gini kan kalau kena air juga Iya. langsung berisi gitu ya. Makanya asik juga nih pengen dicoba gitu. Harusnya tadi kan Nafi udah order dulu ya. Kalau tahu tadi ya, kalau tahu, tapi ya nggak apa-apa. Lah itu tadi kenapa kok bisa kepikiran seblak? Biasanya kan gini, seblak kenapa nggak usah yang lain gitu, maksudnya es atau kayak gorengan, hal-hal yang lain lah. Kenapa kok seblak? Apa emang karena kayak senengnya berawal dari suka masaknya itu seblak? Oh, Apa kayak dulu gimana? gini sih. Dulu pernah emang dari kecil suka banget sih kayak jualan stiker, jualan gelang-gelangan yang dibikin sendiri. Jadi dari SD udah belajar. Jadi udah emang hobi sih, lebih ke hobi sih. Terus kayak kita kan suka banget sama pedes kan. Kayak udah gimana ya? Kayak ya udah seneng aja, kalau nggak makan pedes nggak bisa kurang gitu. ya, kayak kurang gitu. Iya biasanya udah gitu. Iya. Kalau sudah suka pedas, oh ternyata Dari situ sih. dari Terus situ. kan kita mulai usaha sendiri tuh di COVID, berarti udah 3 tahun ini. Oh, 3 COVID tahun. yang bener-bener COVID lagi puncak-puncaknya 2021 ya, 2021 2020 2021 lah, akhir 2020 akhir. Udah berjalan 3 tahun. 3 tahun, mau 4 tahun ini. Mau 4 tahun, wah keren. Jadi dari SMP kelas 9, 8 mau ke 9 lah. Itu awalnya bukanya di Di dekat rumah. Di rumah Iya, ya, di rumah langsung terus. buka di outlet langsung. Oke. buka aja. Termasuk itu apa ya? Poin yang pentingnya itu kan gini, kalau misal jualan usahanya versinya kayak kita. Musim pandemi nih gitu. Iya. Pasti masukan kosong dong. Peluang. Iya, peluangnya tahu. Itu kan uniknya, selling point ya, bisa jadi selling pointnya juga gitu. Akhirnya berjalan 1 tahun lancar, terus buka cabang. Iya, buka cabang di Oke. Sugio. Di Sugio. Iya, insya Beda Allah. kecamatan ya berarti ya? Beda kecamatan. Tapi agak deket sih. Maksudnya kan. Tapi beda kecamatan aja. Oke. Nambah outlet, mau nambah? Mau nambah di Lamongan aja. Oke. Nah, ini sahabat Doain Agus aja. dah. Sebelaknya mau siap-siap ekspansi Lamongan nih. Sebelah Pawon Pawon Telu. Telu. Oke. Pawon Telu mau siap-siap ekspansi nih, yang lagi suka-suka seblak. Soalnya nggak mungkin ya teman-teman Kak Nafi juga banyak yang suka seblak gitu. Mas Iya. Kak Iqbal juga mungkin juga suka seblak gitu. Iya. Lumayan. Nah, Kak Gita sama Kak Iqbal seneng banget, kayak rasanya Kak Nafi juga sih di sini juga ternyata juga dapat ilmu gitu, sudut pandangnya. Jadi kita di sini tuh saling apa ya, saling bertukar pengetahuan gitu ya. Kak Nafi taunya oh ternyata di ya, sekilas Kak Nafi juga dulunya juga ekskulnya Deskraf. Nah, waktu itu terus kir sama Deskraf karya sama Kir, saya juga. karya ilmiah itu kan emang hobinya kayak gitu-gitu, suka nulis gitu. Terus Kak kita suka masak. Nah ini masalahnya dulu juga suka masak SMP tapi kayaknya gagal gitu. Gagal jadi chef gitu kan Nafi gitu. Soalnya saya dulu tahu nasi goreng kuning nggak sih? Nggak pernah tahu ya? Enggak pernah tahu. Nggak pernah tahu ya? Kalau nasi goreng soto tahu. Ah kalau Lisa tahu. Yang Dulu kayak tuh di frozen gitu. sukanya nasi goreng kuning gitu. Terus sama apa dadar yang ini loh biasanya di yang telur serut di tahu nggak tergulung. Oh, telur gulung. Telur gulung. Iya, Dulu itu iya. jualan kayak gitu juga. Oh. Jualan tapi SMP ya. Waktu itu SMP jualan nasi goreng kuning, agak aneh nasi goreng kuning itu cuman kalau kata orang tua itu gini. Samaan itu serius gitu ya. Laki tapi serius nah itu. Tapi karena SMA kayaknya bukan bakatku deh. bukan bakatku ya, tapi kayaknya udah gagal. Kurang diterima nasi goreng kuningnya itu. Ya itu sekilas aja Bang. Apa ya? Serba-serbi gitu kan. Nah, karena mana dari poinnya Kak Iqbal sama Kak Gita ini ada yang perlu digarisbawahi nih sahabat Arusda. Apa? Dari poin bisa jadi juara, terus usahanya juga bisa lancar, apalagi sekolah juga ya. Kalau sama kan sama sekolah juga ya Kak ya. Iya. Sekolah, usaha, Masnya juga. Pasti ada sampingannya Mas ya. Enggak mungkin di sekolah juga. Pasti ada job di luar juga. Wah, ini Kak Iqbal itu pintar jago Mas. Bisa itu di hire buat desain apa desa gitu, banner desa. Biasanya ada event-event kayak gitu ya. Itu namanya peluang kan. Nah, itu yang saya harap bisa dilanjutkan terus sampai nanti kayak gitu ke adik-adiknya gitu. Jadi satu kata-katanya itu yang penting tekun. Iya, Sepakat nggak? tekun. Ada yang tekun.
ada yang kalau gini, sukses itu usaha itu tidak mengkhianati hasil atau hasilnya tidak mengkhianati usaha, sama aja. Tergantung orangnya. Nah, tergantung orangnya Konsisten kan. gitu. Nah, Iya, konsisten. nah, tapi kalau udah tekun konsisten itu pasti jawabannya. Kamu maksudnya emang nggak bisa di ini ya bahasanya, katakanlah ditolak atau dibantai itu sulit, ya kan? Kalau orang baik itu orang sukses belum tentu, ya kan? Iya. Kerja keras sukses belum tentu, iya nggak? Ada yang itu nggak? Ada yang sepakat nggak gitu nggak? Nah, makanya justru yang harus garis bawah itu tekunnya. Hal apapun kalau ditekuni itu jadi bukan berhasil, gimana berhasil itu juga relatif ya. Tapi kayak masnya gitu, masnya suka desain, terus aku juga bukan hal desain. Menurut teman-teman yang suka desain, Mas Iqbal itu termasuk orang sukses, bisa lah, ya kan? Tapi kalau menurut saya bukan bidangnya saya, berarti wah Kak Iqbal ya emang kemampuannya itu, sekedar itu, menilainya kan sekedar itu. Tapi kalau di kalangan teman-teman desain, mbaknya di kalangan teman-teman usaha, pasti kayak mikir, wah kok bisa ya? Gitu. Jadi nggak usah minder. Setiap orang itu punya passionnya, senangnya masing-masing. Nah itu penting buat sampai jenjang kuliah itu penting. Gitu. Soalnya itu kan udah kayak apa yang di dalam dirinya adik-adik gitu. Nah oke. Kita beralih sebentar ke kayaknya tentang ini Kak Iqbal sama Kak kita ini tahu referensi dari mana Kak? Desain grafis. Referensi maksudnya nggak hanya desainnya, termasuk cara menggunakan tools, cara mencari referensi. Ya itu ya dari dulu nggak pernah ikut-ikut kayak les atau apa gitu. Ya autodidak. Tidak. Dari YouTube gitu. Nah, ini maksudnya. Selain dari YouTube, dari berita, kolom-kolom membaca lah bahasanya ya. Iya, Baca, dari buku-buku gitu. itu kan biasanya banyak. Kalau awam dulu itu pasti baca buku. Iya. Kalau tutorial itu pasti baca buku. Iya. Lah, ini menyangkut nih. Kalau kakaknya juga pasti sebelah itu cari menu pasti baca. Pasti baca. Pasti baca masalahnya kan. Iya. Gak mungkin dong sampean kayak ngarang sebelah itu buatannya gimana ya? Ya, itu. Kan nggak bisa ya. Nah itu makanya pentingnya Hanya membaca. Oke, membaca itu nggak hanya kayak buku textbook ya, maksudnya sekarang kan banyak, ada e-book, ada web dan lain-lainnya, Iya. blogger dan lain-lainnya, itu bisa dimanfaatkan. Nah menurut Kak Iqbal sama Kak kita nih, seberapa penting sih kayak budaya membaca untuk bagi adik-adik gitu, buat teman-teman gitu, buat sampean, terutama buat pribadi Kak Iqbal sama Kak kita, seberapa penting sih Kak? Ya, penting banget sih sebenarnya. Gimana ya? Ya kan kalau di saya desain gitu kan biasanya kan butuh referensi gitu. Loh, Ya itu penting banget untuk membaca ya, Untuk cari-cari referensi lah bahasanya. Iya. Soalnya ya itu tadi, kalau deskripsi tuh ada ngikutin tren ya bahasanya Mas ya. Iya. Ada trennya kayak gitu. Itu juga harus membaca sih. Ya kalau nggak membaca ya seenggaknya itu literasi kan nggak hanya membaca ya. Katakan dulu ya sahabat terbesar, literasi nggak hanya membaca. Banyak namanya budaya literasi itu nggak hanya membaca, menulis juga berliterasi, ya kan? Mendengarkan juga itu juga budayanya emang seperti itu. Jadi literasi nggak hanya membaca. Kalau literasi katakan membaca, wah ini sulit, apa bedanya sama membaca kalau gitu. Literasi banyak. Yang penting literasi itu kan menambah, intinya itu kan menambah keilmuannya. Menambah keilmuannya. Nah kalau dari Kak kita sendiri nih Kak, gimana? Sepenting apa gitu? Terutama dalam konteksnya sama nih. Jadi wirausaha, jadi pelajar, ya kan? Nah kayak gitu. Apalagi teman-temannya juga nih. Temennya kan pasti gadget ya, gadgeting gitu. Oke. Gimana? Menurut saya sih emang penting banget. Penting banget. Kan dari membaca itu kita bisa kayak belajar. Oke. Gimana sih caranya bisa memanage waktu? Gimana sih caranya untuk mempromosikan produk-produk juga? Gimana sih caranya untuk memasarkan produk ini keluar kota atau bahkan jangan jauh-jauh deh, di dalam sini aja. Dengan membaca kita bisa ngobrol secara ngalir. Betul. Kita menang ini ya, kita dapat kaya kosakata bahasanya. Iya, kosakata baru. Gitu. Kita banyak menambah kayak kosakata. Betul. Nah itu yang pentingnya. Kenapa marketing? Nah apalagi Kak kita nih marketing nih, sama juga kan pasti dong ya, hooknya itu kata-kata yang set gitu, yang langsung dapat orang gitu kan. Itu pasti. Nah kayaknya pentingnya buat baca buku dan lain-lain atau baca website gitu ya. Kayak katanya pentingnya seenggaknya membaca gitu. Soalnya apa? Ya maklum karena
Di sini juga banyak suka membaca, makanya kenapa banyak e-book banyak ya, ada aplikasi juga di sini. Nah itu adik-adik sahabat Artus di rumah juga itu tadi nih, kita ngupas banget tentang literasi budayanya, nah dan hal-hal lainnya terkaitan dengan kegiatannya Kak kita sama Kak Iqbal. Juga banyak prestasinya itu yang buat Kak Nafik, wah seneng banget kalau ketemu lagi gitu tuh, biasanya bisa menginspirasi gitu, apalagi untuk pelajar ya, untuk seketika pelajar udah dapat prestasi itu nagih. Iya. Sama menambah relasi sih. Nah betul Relasi. betul. Lah ini makanya Kak ada pikir gini, wah kebetulan nih satunya Devira satunya usaha, buka aja sosmed. Nah ini adminnya adminnya Mas Iqbal yang punya usaha mbaknya ya kan, kayak gitu. Nah itu hal-hal yang sifatnya saling berkesinambungan. Nah kayak gitu lagi kita ngobrol. Berarti gimana nih Kak, kita mau lanjut kuliah tentang apa Kak? Mau lanjut Manajemen bisnis sih, tapi nggak apa-apa sih, jujur aja nggak apa-apa. kelas 12 kan ya? Iya, Berarti kelas mau 12. udah mau kuliah. Oke, mau manajemen Manajemen. bisnis Iya, spesifik. Oke. lebih ke memanfaatkan Yang apa namanya? yang bisa ya. Memanfaatkan sertifikat. Oh, Soalnya kan relevan. kewirausahaan. Oh, Jadi betul kan betul. nilainya kan lebih besar daripada kalau nggak di bidang situ gitu. Oh iya sih, kalau sekarang di jalur universitas itu ada jalur kayak gitu ya? Iya. Ada jalur kayak hal-hal Prestasi. sifatnya non akademik ya. Mhm. Itu keren sih, keren. Itu di manajemen Bisnis. bisnis, sip. Itu kayaknya keren juga. Bisa mengembangkan, siapa tahu ekspansinya kemana-mana Amin, kan? amin. Kan banyak itu kan, kayak makaroni ngehe itu. Iya. Ada yang tahu? Iya. Makaroni Serem ngehe itu. banget. Sip. Favorit. Itu kan ya dari kecil, Hmm. dari pasti geritis dari kecil terus Geritis. banyak cabang kayak gitu. Nah itu bisa jadi referensi lah ya Iya. buat Iya. adik. Terus dari Kak Iqbal nih, Kak Iqbal mau kuliah jurusan apa Kak? Udah pasti ya di kafe. DKV ya. Ya kayaknya udah ketebak DKV, dikirain barangkali mau ke IT gitu ya, apa ke apa ya, sistem informasi ya. Kalau banyak sih kalau di kuliah ya, tapi lebih spesifiknya mending ke DKV Iya. untuk langsung emang bener-bener desain gitu ya, enggak Pengennya ya berkaitan. lebih spesifik gitu ke desain gitu. Oke, ke DKV. Rencananya mau punya gambaran kampus di mana? Insya Allah ya Unesa. Oh, Unesa. Kau Unesa itu ada S1-nya ya? Dari DKV. Ada di kafenya S1 kalau nggak Oh, salah. satu. Tahu di Brawijaya ada juga. ITS juga ada. ITS ITS ada. Kalau ITS lebih spesifik lagi nanti. Iya. Kalau ada interior juga. Itu Iya. kalau pengen penarik, pengen di interior juga bisa. Lah itu masing-masing, yang penting itu tahu, pengennya kan udah tahu nih. Iya. Sukanya juga udah tahu. Ya udah tinggal ditekunin aja gitu. Apalagi sekarang ini kan usaha sama deskraf ini dibutuhkan banget. Iya, Gitu. dibutuhkan. Oke. Di sini juga ada deskraf handle di sini. Sini. Iya. Kenalan ada Kak Tri gitu namanya di bagian kameranya. Sahabat dulu. Itu masternya desain itu di kantor. Masternya. Ya termasuk ngecat gini biasanya master dia. Enggak ini ya, emang santai aja. Emang Mas Tri itu yang biasanya handle kalau untuk desain. Nah, kita banyak ternyata teman-teman yang suka desain, yang suka usaha di kantor sini juga di teman Kanafi banyak yang usaha juga gitu. Nah harapannya apa? Ya itu tadi, kita harus yakin sama yang dipengen. Nanti jangan kuliah waduh kayak salah jurusan deh, enggak. Tapi jangan expect banyak-banyak. Kalau biasanya kayak kuliah aku pengennya bisnis tapi kok pelajarannya kok nggak ada kaitannya sama bisnis ya. Kadang ada yang kayak gitu, gitu. Sama kayak dulu kayak saya kuliah kok aku pengen jadi guru tapi kok pelajarannya kok hal-hal lain ya, kok ada politik ya gitu. Mereka kan basic ya, itu kan pernah basic. Iya. Jadi dijalanin aja. Tahun depan kan ya? Iya. Oke, Iya, tahun semoga. depan. Pengennya di mana? Kampus mana? Doanya. Bismillah UNER. Bismillah Unaya. Oke. Bismillah kemana? Unesa. 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 Amin. Pengennya ya keisi juga sih. Oh isi di Solo, Jawa Tengah. Jogja. Oh iya sih Jogja. Ya di Jawa Tengah ya? Oke, gak apa-apa. Oh jadi anak seni banget nih. Wih ini. Iya, kalau biar Lamongan tuh punya anak seni banyak. Gak apa-apa. Sama usahawan juga banyak. Lagi pelajar ya, ini jarang untuk pelajar nggak handle wirausaha gitu. Bagus sekali. Nah ini ada yang mau disampaikan lagi nggak buat sahabat Arpusta di rumah? Gimana nih pesan-pesannya buat
mencari passionnya lah, senengnya tetap disurangi, atau pesan-pesannya untuk budaya literasinya, pentingnya literasi itu, salamnya ke buat sahabat Arabsta gimana, tetap rajin apa ke perpus lah gimana gitu, ke perpustakaan gitu, rajin ke perpustakaan. Nah Mas Iqbal apa tentang passionnya yang pengen, misal kata kayak kalau pengen tuh ya telaten, bahasanya kayak gitu lah ya, pesan nih sampaikan menurut Kak Iqbal gitu. Ya rajin-rajin membaca aja sih, untuk kan dapat referensi sama relasi gitu. Tuh. Iya, Itu poinnya ya Kak ya. poinnya gitu. Jadi dapat apa? Referensi, cari-cari referensi sama relasi. Referensi sama relasi, cuy, keren, keren banget. Itu dia, keren banget, relasi dengan referensi. Nice. Desainer Lamongan nih, calon. Calon desainernya kan banyak soalnya. Kalau kakaknya nih, dari Kak kita, apa nih Kak? Disampaikan ke sahabat Arabusda yang pengen buka bisnis atau kayak ragu. Malah bisnis itu kan banyak kayak, aduh gimana ya cara kadang itu kan stuck dulu gitu di pikiran, banyak gitu kan, apa namanya, main blog namanya kayak gitu bahasanya itu kayak gitu. Nah gimana nih buat apa namanya sahabat Arabusda di rumah gitu, biasanya kan ada yang minder juga ya, kalau usaha kok minder loh gitu, heran kan ada lu juga usaha tapi kok minder padahal kan menghasilkan. Mungkin kurang relasi, atau mungkin dia introvert. Oh bisa jadi Gitu, ya? Bisa jadi juga sih. Oke, iya juga ya. Oke, salamnya buat Arabusda nih, sahabat Arabusda di rumah kayak kita. Sangat penting sih kalau membaca itu. Dengan membaca kita bisa tahu isi dunia. Itu aja. Oke, dari kak kita dengan membaca kita bisa Tahu isi dunia. Oke, tak tambahin. Ada juga kami nyambung sama kak kita, kata Michael Faudet itu penulis puisi prosa. Bilangnya gini. Iya. Bilangnya gini. Membaca buku itu cara traveling tanpa harus pindah tempat. Kan jadi kan duduk di kamar tapi udah punya ngawang, ya kan? Iya. Kalau baca buku itu, oh Melbourne tuh gambarnya kayak gini, oh Iya, Surabaya itu kayak gini. imajinasinya main. Ada imajinasinya. Nah, itu tadi. Kayaknya udah cukup ya. Seneng banget loh Kak Nafi bisa ditemani sama Kak Iqbal sama Kak kita. Makasih udah hadir di podcast juga. Ngopi Pagi. Kalau jangan lupa main-main ke perpus ya gitu. Oke, Main perpustakaan. Kalau mau sahabat Arabusda pengen kontak lebih jauh sama Kak Iqbal, pengen kenal lebih jauh sama Kak kita, bisa langsung nanti di kolom komentar aja ya. Kolom komentar ramein dulu di podcastnya, nanti mau tanya apa, mau tanya cabangnya apa, pawon 13 pawon 3 pawon telu, atau mau nge-hire desainer kita, ada namanya Kak Iqbal. Boleh promosi? Oke, boleh. Ya, yang butuh jasa desain gitu ya, bisa hubungi saya, DM aja di iqbalali.std. Oke, dari Kak kita untuk bisa menghubungi nih, mau buka cabang atau gimana gitu, mau makan snack yang enak, mau sebelah yang enak gitu, bisa gimana nih? Kalau mau coba atau mau pesen langsung bisa di pawontelu.id, ada frozennya juga, dan bisa langsung datang ke outletnya. Oke, itu tadi sahabat Arabusda podcast kita hari ini dengan Kak kita, dengan Kak Iqbal lah itu tadi. Oke, makasih sudah nonton sampai selesai. Sekian dari Kak Hanafi, sampai jumpa di podcast selanjutnya.